ditelusuri ibu kota baru. Telah tersedia lahan seluas 180.000 hektar yang dikuasai oleh negara untuk pembangunan IKN. Ini pernyataan Presiden Jokowi saat mengumumkan penetapan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru. Namun masalahnya, 180.000 hektar ini bukan ruang kosong. Sebagian besar wilayahnya telah dikuasai oleh sejumlah perusahaan pemegang konsesi lahan. Hal ini yang kemudian memicu kekhawatiran adanya tukar guling keuntungan antar elit, mulai dari proses pembangunan hingga pengelolaannya. IKN terletak pada perbukitan lipatan yang tersusun oleh batuan pasir, lempung, dan batu bara. Lazim seperti daerah kaya batu bara, karakteristik tanahnya jelek dalam menyerap air. Terlihat dari peta hidrologi BPPT ini, potensi air tanah di wilayah IKN sangat rendah. Itulah mengapa ketika wacana IKN muncul, pemerintah ngebut membangun 3 bendungan sekaligus untuk mengakali masalah kekurangan air ini. 3 bendungan rencana dibangun adalah Bendungan Sepaku Semoy, Bendungan Selamayu, dan Bendungan Batu Lekek. 2 nama terakhir urung dibangun karena keterbatasan dana. Mutlak ketersediaan air baku menggantungkan pada Bendungan Sepaku Semoy. Masalahnya, ketersediaan air baku maksimal di Sepaku Semoy hanya 1.100 liter per detik. Angka ini nggak akan cukup mengikuti pengembangan IKN yang semakin meluas. Dalam kondisi inilah, swasta mengambil peran mengeruk untung. PT Arsari Tirta Pradana, perusahaan milik Hashim Joyo Hadikusumo yang juga adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, jadi pemain penting memasok air minum IKN. Mereka akan membangun bendungan di dalam area konsesi HGU milik PT ITCI Kartika Utama. Perusahaan kayu ini juga dimiliki Hashim. Secara fisik kontur alam tak sulit membangun bendungan di area ini. Sebab topografi wilayahnya yang sudah berupa embung bisa terlihat dari citra satelit ini. Kapasitas air baku dipasok dari bendungan milik adik Prabowo ini berkisar 4.000 liter per detik atau lebih besar ketimbang air baku yang dipasok pemerintah. Tak hanya benefit dari bendungan, keluarga Prabowo juga akan dapat keuntungan dari sektor pelabuhan. Dalam dokumen presentasi rencana tata ruang IKN yang disusun Bappenas, terungkap proses konstruksi di fase awal akan bergantung pada 2 pelabuhan milik swasta di Teluk Balikpapan. Pelabuhan ITCI Kartika Utama ini sudah lama tak dipakai karena aktivitas logging kayu yang sudah habis. Nantinya, pelabuhan terbengkalai ini akan sibuk dengan hilir mudik kapal-kapal besar membawa muatan konstruksi IKN. Begitupun juga dengan pelabuhan ITCI Hutani Manunggal milik Sukanto Tanoto. Pelabuhan ini jadi akses utama mengangkut kayu bahan baku dari Sepaku menuju pengolahan kertas April Group di Riau. Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar. Itu adalah salah satu argumen Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Masalahnya, di kawasan IKN, sebagian besar lahan di IKN telah dikuasai oleh izin-izin korporasi pada sektor kehutanan, pertanian, ataupun pertambangan. Ini adalah izin pertambangan di dalam area IKN. Jumlahnya mencapai 144 izin konsesi tambang. Beberapa wilayah konsesi ini tumpang tindih dengan 2 konsesi kehutanan berstatus IUP HHKHA milik Hashim Joyo Hadikusumo lewat PT Kartika Utama dan IUP HHKHT milik Sukanto Tanoto lewat PT ITCI Hutani Manunggal yang menguasai area barat IKN. Dari peta yang tumpang tindih ini membuat kita bertanya, bagaimana skema untuk pembebasan lahan-lahan yang telah dikuasai oleh korporasi tersebut? Alhasil, wacana tukar guling izin pun mencuat. Soal bagi-bagi keuntungan konsesi juga terjadi di wilayah timur. Saat disusun pada 2019 lalu, luas IKN mencapai 180.965 hektar. Pada 2020, area IKN diperluas menjadi 256.142 hektar. Perluasan ini membuat area tambang batubara milik PT Kutai Energi ini dan perkebunan sawit PT Kaltim Utama 1 di wilayah utara Kecamatan Muara Jawa ini akhirnya masuk dalam area IKN.
Dua perusahaan ini adalah anak perusahaan Toba Sejahtera Group yang berafiliasi dengan Luhut Binsar Panjaitan. Dalam penataan kota, pemerintah membuat klasterisasi pusat kegiatan berdasarkan 10 wilayah. Mulai dari pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat ekonomi, pusat inovasi dan riset, pusat hiburan, 2 pusat sentra pertanian, serta pusat logistik dan argo industri. Dan terakhir, yakni Muara Jawa yang akan dijadikan pusat pengembangan teknologi energi terbarukan. Dalam dokumen Bappenas, awalnya pusat teknologi EBT ini akan digabung di pusat jasa komersial, sebab di sana juga terdapat pusat pengembangan digital industri 4.0. Itu artinya segala hal yang berkaitan dengan energi terbarukan, baik itu riset pengembangan atau pabrik industri, akan berlokasi di Muara Jawa. Dan disinilah pusat industri mobil listrik itu akan berkembang. Mengenai sejumlah nama yang muncul dalam data konsesi lahan dalam kawasan ibu kota negara, kami juga sempat mengklarifikasi ke Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur. Dia tidak menampik soal jejak sejumlah nama ini, namun mengklaim tidak ada skema tukar guling. Jadi Pak Gubernur nyebut nama pengusaha Pak Hashim, adiknya Pak Prabowo. Ya, dia akan membangun sebuah waduk besar, bendungan besar untuk suplai. Awalnya dia itu kan untuk suplai Balikpapan. Tapi dengan itu lebih dekat, ya ngapain dia ke Balikpapan? Bagus dia suplai ke ibu kota. Jadi kalau dari lokasi dia ke Balikpapan itu dengan lokasi dia itu ke ibu kota itu hanya sekitar 30%. Lebih dekat. Memang grup Pak Hashim punya kan salah satu PT yang akan Ya. itu grupnya. Ya, jadi kan dia punya areal situ kawasan HPH. HPH. UPHK namanya sekarang. Ada juga yang perusahaan punyanya Pak Sukamto Tanoto. Nah, itu dia lahan dia. Lahan dia itu. Kan itu kan dalam ketentuan di hak guna usaha kan namanya. Hak guna usaha memang di dalam diktumnya itu kalau negara memerlukan kembali. Enggak masalah, dia enggak masalah. Ada juga soalnya yang menyoroti itu Pak, menyoroti kelompok-kelompok grup-grup konglomerat yang akan mendapat rezeki nomplok. Oh, tidak. Dengan ini. Tidak ada penggantian kepada pengusaha pemilik kegiatan bisnis HTI di situ. Enggak, misalnya diganti enggak ada itu. Enggak ada. Jadi skemanya nanti seperti apa untuk mereka Pak? Ya nggak apa-apa, mereka kan namanya hak guna usaha kan itu kan ada batas waktunya, berakhir juga nantinya, kan tidak diperpanjang. Dan itu sudah tidak masalah, sudah selesai semua. Jadi kira-kira yang punya izin ini nanti rela aja ya Pak? Karena itu punya negara langsung. Tidak ada masalah, nah. Nggak ada kompensasi, nggak ada Pokoknya ganti jangan rugi. dipanah-panasi mereka. Nggak ada kompensasi. Kalau kamu panah-panasi Karena nanti. saya mikir, kalau mikir pengusaha nih Pak, udah invest, udah ini, tiba-tiba ada proyek besar, terus mereka Nggak disuruh dikira pengusaha Indonesia itu tidak memiliki sebuah proud. Proud kebangga itu. kebanggaan. Maka punya kebanggaan juga. Tapi cuan harus jelas kalau pengusaha Pak. Memang cuan juga iya. Kalau kebanggaan itu kan bukan hanya cuan. Punya peran saya. Jadi menurut Pak Isran mereka akan rela aja gitu? Rela pasti, kan selama ini kan nggak ada yang ngeluh kok. Atau karena memang udah dapat proyek yang Cuma lain ada lagi kemarin mereka, Pak, ini kami ini dulu nih, kami panen dulu ini Pak. Oh iya, panen aja dulu, nggak apa-apa. Kan itu nggak mungkin dibangun sekaligus. Jadi ibu kota negara yang baru punya siapa? Untuk siapa? Saya akan membahasnya dengan dua orang anggota DPR yang baru kemarin disahkan menjadi anggota Pansus RUU IKN. Untuk siapa ibu kota baru ini? Setelah pariwara kita bahas.